Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuz Fatin. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Sukses Skill dengan tema perkenalan diri. Baiklah, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fairuz Fatin. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Amikom Yogyakarta. Sebuah kehormatan dan kebanggaan tersendiri bagi saya karena dapat menjadi bagian dari keluarga Amikom. Kemudian tempat dan tanggal lahir. Saya lahir di desa Lasikin pada tanggal 7 Mei tahun 2002. Saya memeluk agama Islam dan berstatus belum menikah. Saya tinggal di Desa Lanting, Kecamatan Tepah Tengah, Kabupaten Simelu, Provinsi Aceh. Dan berikut merupakan nomor telepon dan alamat email yang dapat dihubungi. Kemudian, saya memiliki sebuah konsep diri, yakni saya adalah seorang yang bermotivasi tinggi, antusias dengan minat dan keingintahuan yang besar untuk mempelajari hal-hal baru, yang dimana itu merupakan gambaran singkat tentang diri saya. Lalu, untuk latar belakang pendidikan saya merupakan alumni SD Negeri 2 Simelu Timur, angkatan tahun 2013. Dan saya juga merupakan alumni SMP Negeri 2 Simelu Timur, angkatan tahun 2017. Dan terakhir, saya merupakan alumni SMA Negeri 1 Simelu Timur, angkatan tahun 2020. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan tentang pengalaman saya. Untuk bidang prestasi, ini adalah prestasi dari beberapa perlombaan yang pernah saya ikuti. Di antaranya adalah mengikuti lomba MTQ antar sekolah, mengikuti MTQ tingkat kabupaten, hingga mengikuti lomba MTQ di tingkat provinsi. Dan yang baru-baru ini saya ikuti adalah Pimaposma tahun 2020. Kemudian inilah beberapa kegiatan kemahasiswaan yang pernah saya ikuti selama bergabung di Universitas Amikom Yogyakarta. Di sini saya lebih banyak mengikuti seminar online, dan untuk kegiatan offline-nya untuk sekarang mungkin belum, karena masa pandemi yang membuat kita belum bisa aktif untuk datang ke kampus dan bertatap muka. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai soft skill dan hard skill yang saya miliki. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai soft skill terlebih dahulu. Soft skill itu lebih mengarah kepada kepribadian seseorang, meliputi keterampilan sosial, komunikasi, dan juga kecerdasan sosial, yang nantinya akan menentukan seberapa berkualitasnya orang itu, mulai dari ketika melamar pekerjaan hingga menjadi seorang pekerja nantinya. Dalam soft skill, terdapat dua jenis keterampilan, yaitu interpersonal skill dan intrapersonal skill. Nah, yang akan saya bahas terlebih dahulu adalah intrapersonal skill. Intrapersonal skill adalah bagaimana kita bisa memiliki kesadaran diri dan mengendalikan sikap internal. Kemampuan ini merupakan dasar yang penting ketika kita membangun hubungan dengan orang lain. Kalau kita mampu mengatur kemampuan intrapersonal, maka kita dapat bertanggung jawab atas emosi serta sikap kita. Kemudian, saya akan menjabarkan beberapa intrapersonal skill yang saya miliki. Yang pertama, saya itu dapat bekerja di bawah tekanan. Maksudnya di sini adalah saya mampu untuk tetap tenang, tidak panik, dan juga mengontrol diri dengan baik, sehingga dapat terus fokus ketika mengerjakan suatu pekerjaan. Jadi, kalau misalnya ada tugas deadline, saya tidak mudah untuk panik, karena panik tidak dapat menyelesaikan masalah. Daripada saya panik, lebih baik saya memikirkan cara bagaimana agar tugas saya bisa selesai tepat waktu. Yang kedua, saya memiliki motivasi yang tinggi. Namun, motivasi di sini tidak selalu ada. Jadi harus ada semacam pemicunya dulu. Misal seperti saya tidak bisa mengendarai sepeda motor. Lalu saya melihat teman-teman saya sudah bisa mengendarainya. Di situ muncul sebuah keinginan besar yang kemudian memotivasi saya agar mulai mencoba belajar menggunakan sepeda motor. Yang ketiga, saya adalah orang yang berani untuk berkomitmen. Karena menurut saya, dengan berani berkomitmen, kita akan menjadi pribadi yang memiliki arah tujuan yang jelas. Jadi, ada semacam goals yang harus kita capai.
Dan itu semua membutuhkan tanggung jawab agar tidak hanya menjadi wacana semata. Yang keempat, saya adalah orang yang positive thinking. Karena dengan selalu berpikir positif, maka akan membantu kita untuk mendapatkan solusi ketika menghadapi masalah. Yang kelima yaitu berpikir kreatif. Di zaman sekarang ini kita harus memiliki kreativitas. Semuanya serba kreatif. Minimal saya mampu menciptakan sesuatu yang baru dan juga karya unik yang berbeda dari karya-karya sebelumnya. Yang keenam adalah time management. Saya mampu untuk membagi waktu dan mengerjakan sesuatu. Jadi, intinya saya mengerjakan tugas yang paling mudah terlebih dahulu atau tugas yang deadline-nya paling mepet atau paling dekat deadline-nya. Baru kemudian mengerjakan tugas yang lain. Dan itu semua sudah saya atur dan urutkan sesuai dengan tingkatannya. Dan yang terakhir adalah multitasking. Saya memiliki keterampilan dalam mengerjakan beberapa aktivitas atau pekerjaan sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Yang dimana hal tersebut tentu saja memiliki kegunaan untuk menghemat waktu yang ada. Dengan begitu, saya dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, keterampilan selanjutnya adalah interpersonal skill. Interpersonal skill adalah kemampuan untuk berkomunikasi, berinteraksi, membangun, dan menjaga hubungan dengan orang lain dalam berbagai keadaan dan situasi. Dalam dunia kerja, keterampilan interpersonal membuat kita mampu bekerja sama dengan orang lain, entah itu rekan kerja, klien, ataupun atasan. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa interpersonal skill yang saya miliki. Yang pertama yaitu, saya memiliki teknik problem solving yang baik, di mana saya dapat memecahkan suatu masalah yang sedang dihadapi secara realistis. Dengan pengetahuan yang saya miliki, saya mampu untuk menganalisis masalah dengan baik dan menemukan solusi yang efektif untuk masalah tersebut. Selanjutnya, saya mampu bekerja sama dalam tim. Hal tersebut tentu saja merupakan hal yang sangat penting dalam suatu pekerjaan. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya pekerjaan yang dilakukan dalam bentuk tim akan lebih efektif daripada bekerja sendiri. Yang ketiga, saya mampu memberikan dukungan emosional. Saya memiliki rasa kepedulian dan juga perhatian terhadap orang lain. Karena ada kalanya teman kita atau anggota tim kita menghadapi sebuah masalah yang dapat berakibat kepada pekerjaannya. Jadi di sini saya mencoba untuk memberi dukungan atau solusi bagi teman saya tersebut. Yang keempat adalah saya mampu menjadi pendengar yang baik bagi seseorang. Dengan menjadi pendengar yang baik, kita akan lebih dihargai oleh orang lain. Karena kita bisa mengerti apa yang dimaksud atau diinginkan oleh orang tersebut. Di sisi lain, kita juga bisa mendapatkan informasi yang penting dari orang itu. Dan yang terakhir, saya memiliki sikap empati terhadap orang lain. Saya dapat memahami apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang lain, sehingga saya mampu memberikan respon yang tepat dalam segala situasi. Next. Berikut adalah hard skill yang saya miliki. Yang pertama, saya memiliki kemampuan untuk mengoperasikan komputer dengan baik. Karena di zaman sekarang ini kan kita dituntut untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan komunikasi. Dan komputer merupakan salah satu kemampuan yang sangat penting untuk dikuasai. Yang minimal bisa menggunakan untuk mengakses internet atau sekedar menyimpan dan membuka file. Kemudian, saya juga memiliki kemampuan di bidang web programming. Nah, kemampuan ini saya pelajari selama saya berkuliah di Universitas Amikom. Karena ada satu mata kuliah yang fokus mengajarkan dari dasar mengenai bagaimana cara merancang atau membuat sebuah website. Mulai dari yang sederhana hingga dapat dikembangkan lagi sesuai dengan kreativitas masing-masing. Lalu, saya mahir mengoperasikan Microsoft Office. Ya, meskipun untuk sekarang tidak semuanya dapat saya operasikan.
Cuma yang basic-basic seperti Microsoft Word dan PowerPoint. Dan yang terakhir, saya memiliki pengetahuan atau pemahaman dalam beberapa bahasa pemrograman seperti C++, HTML, CSS, JavaScript, dan SQL. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.